Baik, Romo, teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang telah Kau berikan pada kami hari ini. Kami bersyukur atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami, di mana kami bisa belajar dan semakin memahami pesan-pesan-Mu dari surat Paulus. Berkatilah kami, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kelas ini agar kami bisa menerima dan menangkap bahan yang mau disampaikan oleh Romo. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Brother. Teman-teman, kita pagi hari ini akan memulai pembahasan kita tentang surat-surat Santo Paulus, terutama surat kepada jemaat di Korintus. Ini surat yang panjang-panjang ya kalau kita membaca. Apalagi ini dua surat 1 Korintus dan surat 2 Korintus. Dari waktu yang tersedia memang tidak memungkinkan bagi kita untuk membahas seluruh materi yang ada di dalam surat 2 Korintus ini, karena ini banyak. Maka nanti kita akan memilih beberapa pokok, misalnya ketika kita bicara tentang 1 Korintus, kita tidak akan membahas semua, tapi paling tentang hikmat Kristus yang tersalib, ya, situasi yang dibahas oleh Paulus berkaitan dengan perpecahan yang ada di tengah-tengah jemaat Korintus. Kemudian kita yang kedua, bagian yang besar dan ini cukup sentral di dalam jemaat Korintus adalah tentang karunia-karunia roh. Jadi ada sekian banyak karunia yang dikaruniakan oleh satu roh yang sama. Baik bicara tentang hikmat Kristus yang tersalib maupun pembicaraan tentang karunia-karunia di dalam satu roh itu berlatar belakang pada situasi perpecahan yang ada di antara jemaat Korintus. Maka situasi perpecahan itu akan sangat jelas mewarnai pembahasan-pembahasan Paulus tentang soal-soalnya yang sangat banyak nanti kalau kita melihat teks dari 1 Korintus itu. Nah, di dalam LMS itu saya menyediakan bahan yang bisa digunakan untuk mendalami surat 1 Korintus ini. Dan minggu depan saya akan memberi satu bahan lagi, itu tentang bahan yang kedua. Pokok kedua yang akan kita bahas, yaitu tentang macam-macam karunia dalam satu roh. Nah, dua hal ini yang akan kita dalami secara khusus, lalu kita akan masuk dalam surat Korintus yang kedua, yang tidak banyak berbicara tentang situasi jemaatnya, tetapi lebih banyak berbicara tentang situasi Paulusnya, ya, kerasulan Paulus. Seperti pernah kita lihat di dalam surat Galatia, ini kan status kerasulan Paulus itu diragukan. Di Korintus sebetulnya tidak diragukan, tetapi Paulus itu selalu dibanding-bandingkan dengan rasul-rasul yang lain, dibandingkan dengan Apolos, dibandingkan dengan Kefas, dibandingkan dengan Kristus, dan macam-macamnya itu. Dan orang itu selalu kalau membandingkan selalu menganggap bahwa gurunya, tokohnya itu selalu lebih hebat. Nah, ini kecenderungan orang Romawi yang sudah kita lihat. Misalnya ketika kita bicara tentang Filipi, bicara tentang Tesalonika, orang selalu mengejar kehormatan ini. Dan cara orang mengejar kehormatan selalu pasti dengan membanding-bandingkan hal-hal lahiriah yang dimiliki oleh tokoh itu. Nah, Paulus juga akan dibandingkan dengan tokoh-tokoh itu. Oh, dia bisa berfilsafat. Oh, dia bisa berbahasa roh. Oh, dia itu ahli kitab suci, dan seterusnya. Nah, Paulus itu juga punya keterampilan ini. Tetapi dia memilih, oh, saya tidak akan berfilsafat. Oh, saya tidak akan berbahasa roh. Ya, kalau saya mau berbicara kepada kalian, saya tidak akan berbicara dengan bahasa roh yang dianggap sebagai kehebatan itu. Tetapi saya akan bernubuat. Saya memang bisa berfilsafat, tetapi saya hanya akan berfilsafat kepada orang-orang yang sudah matang. Manusia-manusia rohani, kalian itu belum matang. Maka di hadapan kalian saya tidak berfilsafat. Saya akan berbicara bukan dengan filsafat. Ya, orang akan berbicara tentang hikmat manusia.
tetapi saya akan berbicara tentang hikmat Allah. Ya. Kalian menolak Kristus yang disalibkan, saya justru akan bicara tentang Kristus yang tersalib. Nah, ini konteks yang nanti perlu kita lihat, maka seluruh pembahasan di surat Korintus harus ditempatkan dalam konteks pemahaman Yunani pada waktu itu. Di mana yang dipentingkan itu adalah filsafat, yang dipentingkan adalah hikmat. Maka orang yang berhikmat ini adalah level kelas 1. Para filsuf, para sastrawan itu biasanya ditempatkan di kelas yang paling utama. Sementara orang yang justru bekerja dengan tangannya, ya mengandalkan hidup dari pekerjaannya, itu tidak akan dianggap sebagai orang level kelas atas. Maka lihat nanti Paulus justru bercerita tentang pekerjaannya sebagai seorang pembuat tenda bersama dengan Priska dan Aquila untuk menampakkan situasi yang perubahan cara berpikir yang diharapkan oleh Paulus. Nah, dua hal ini tentang perpecahan dalam jemaat, lalu pembahasan tentang hikmat Kristus yang tersalib, dan kemudian tentang macam-macam karunia di dalam satu roh yang akan kita dalami secara khusus dalam pembahasan surat 1 Korintus. Lalu surat 2 Korintus itu kita akan berfokus pada pembelaan diri Paulus atas kerasulannya. Ketika dibandingkan dengan rasul-rasul besar yang lain, apa yang dibuat oleh Paulus? Yang pada intinya Paulus akan mengatakan, jangan kita berbangga akan hal-hal lahiriah. Jangan kita bermegah akan hal-hal lahiriah. Paulus bahkan akan mengatakan, kalau saya mau bermegah, saya akan bermegah dalam kelemahan saya. Karena justru dalam kelemahan saya inilah lalu kuasa Allah itu menjadi sempurna. Nah, ketika orang bangga bisa berbahasa roh, ketika orang bangga itu bisa berfilsafat, Paulus tidak memilih kebanggaan-kebanggaan ini. Maka tema ini menjadi tema besar Paulus seperti juga sudah kita temukan di dalam surat Filipi maupun Galatia. Apa yang dulu kuanggap kebanggaan, sekarang kuanggap sebagai kerugian. Apa yang dulu kuanggap sebagai keuntungan, hal-hal lahiriah yang hebat itu, sekarang kuanggap sebagai sampah. Karena apa? Karena aku sudah sampai pada pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Itu lebih mulia dari segala sesuatu. Mengenal Yesus itu menjadi inti dari semangat hidup Paulus. Sehingga apa yang nanti mau diwartakan oleh Paulus bukan filsafat, bukan kebijaksanaan manusiawi itu. Tetapi yang mau diwartakan oleh Paulus adalah hikmat Kristus yang tersalib. Padahal salib itu bagi kalian orang Yunani adalah kebodohan. Salib ini bagi kalian orang Yahudi ini adalah batu sandungan. Tetapi bagi kami, salib ini adalah kekuatan dan hikmat Allah. Nah, di sini lalu Paulus itu mulai berbicara tentang salib sebagai sesuatu yang positif. Saya kira ini perlu nanti kita dalami secara khusus bagaimana Paulus sebagai seorang pemikir Kristen dalam tahap yang paling awal mencoba memaknai salib dari perspektif yang sangat berbeda. Maka bagian pertama yang mau kita lihat di dalam surat 1 Korintus nanti adalah tentang hikmat Kristus yang tersalib. Saya tidak memberitakan hikmat manusia, filsafat manusia. Yang mau saya beritakan adalah hikmat Kristus yang tersalib. Bagi kalian kebodohan, tapi bagi kami ini adalah kebijaksanaan, hikmat. Bagi kalian itu adalah batu sandungan yang menjatuhkan, yang membuat orang itu lemah. Tapi bagi kami, salib itu justru adalah kekuatan. Nah, ini yang kita rencanakan, 3 hal yang akan kita bahas di dalam pembahasan tentang surat 1 Korintus dan 2 Korintus. Nah, sekarang saya memulai dengan latar belakang sedikit, sekilas saja tentang situasi Korintus yang menjadi latar belakang surat ini. Kita, atau mungkin Anda agak heran mengapa saya memberi judul di situ surat untuk jemaat yang penuh masalah. Ya karena memang itu situasi yang sedang dihadapi oleh Paulus.
Kita di awal sudah mengatakan bahwa surat-surat Paulus itu sebetulnya adalah jawaban Paulus atas suatu persoalan yang ada di jemaat. Kalau soalnya sedikit, ya suratnya akan pendek. Tetapi kalau suratnya menjadi begitu panjang, bahkan 2 surat yang sama-sama panjangnya, berarti persoalan yang harus dibahas oleh Paulus itu banyak. Itu alasannya saya memberi judul di situ 1 Korintus itu surat untuk jemaat yang penuh masalah. Nah, sekarang kita lihat dulu latar belakangnya. Apa yang muncul sebagai masalah di tengah-tengah jemaat Korintus? Kalau kita mengatakan bahwa surat Paulus itu sebetulnya adalah jawaban atau tanggapan Paulus atas situasi jemaat, persoalan jemaat, maka kita melihat di dalam 1 Korintus ini kaitan yang sangat erat antara situasi di dalam jemaat Korintus dengan isi surat Paulus. Artinya apa? Apa yang dinyatakan oleh Paulus di 1 Korintus itu benar-benar menjawab persoalan yang dihadapi oleh jemaat. Nah, persoalannya apa? Banyak sekali. Nanti akan kita bahas atau kita lihat dalam slide selanjutnya. Dan bisa kita katakan ini situasi jemaat yang memang brengsek. Banyak sekali persoalannya. Dan Paulus itu satu demi satu akan membahas persoalan-persoalan ini. Tentang perpecahan, tentang percabulan, tentang penyembahan kepada berhala, tentang praktek ekaristi yang tidak benar, tentang kebangkitan. Ya, nanti di bab 15 itu seutuhnya itu bicara tentang kebangkitan. Atau tentang karunia di dalam roh yang macam-macam yang akhirnya justru membuat jemaat di Korintus itu pecah. Nah, maka kerangka umum untuk memahami situasi jemaat Korintus adalah perpecahan yang terjadi di antara mereka. Karena macam-macam alasan. Nah, ini yang menyebabkan surat Paulus itu menjadi panjang. Dan kalau kita membaca isi 1 Korintus, kita lalu melihat seperti ada suatu pergeseran. Galatia itu sangat fokus pada soal teologi. Pada soal dogma, apa yang menyelamatkan kita. Tesalonika, Filipi itu lebih banyak berkonsentrasi pada pemberitaan Injil. Sukacita Paulus yang mengalami bahwa jemaat Tesalonika, jemaat Filipi itu begitu rajin terlibat di dalam pemberitaan Injil. Nah, surat Korintus itu lebih banyak bicara tentang kasus-kasus moral, kasus pastoral yang ada di dalam jemaat yang tidak selalu kaitan eratnya dengan pemberitaan Injil. Yang tidak selalu kaitan eratnya itu dengan hal-hal dogmatik. Ya, kecuali nanti di bab 15 ketika bicara tentang kebangkitan Kristus itu. Nah, soal-soal moral, soal pastoral ini muncul dalam konteks jemaat Korintus yang seperti apa? Jemaat Korintus ini perlu kita pahami sebagai situasi komunitas yang dikuasai oleh nilai-nilai kultural Romawi. Memang ini daerah Yunani, tetapi sudah sekian lama itu dijajah oleh Romawi, maka juga nilai-nilai kultural Romawi itu menjadi sangat kelihatan. Nah, kita sudah membahas itu dalam bagian sebelumnya, di mana orang-orang Romawi itu selalu berorientasi pada memperoleh status publik, memperoleh kehormatan untuk diri sendiri. Dan sesudah memperoleh kehormatan, bagaimana cara saya melanggengkan kehormatan saya itu, melanggengkan kekuasaan saya itu. Ini yang kali lalu kita sebut sebagai kursus honorum, selalu mengejar hormat. Nah, ini orientasi orang Korintus. Maka nanti kalau ada pemberita Injil, mereka juga akan membanding-bandingkan pemberita Injil yang satu dengan pemberita Injil yang lain. Siapa yang lebih pinter? Karena yang lebih pinter itu punya status yang lebih tinggi. Siapa yang bisa berfilsafat? Karena dalam konteks masyarakat Yunani, apa yang utama itu adalah berpikir, berfilsafat ini, memiliki kebijaksanaan. Ada Apolos, ada Paulus, lalu nanti mereka membanding-bandingkan siapa yang lebih bisa berfilsafat. Oh, Apolos ini lebih hebat daripada Paulus. Paham tentang kitab suci dibandingkan lagi.
Apolos ini ahli kitab suci, Paulus ini orang Farisi, mereka menganggap, oh Apolos lebih hebat daripada Paulus. Nah ini soal-soal yang selalu membuat orang mencari sesuatu yang lebih tinggi daripada yang lain. Tema yang oleh Paulus sudah dibahas dalam surat Filipi misalnya. Paulus minta supaya mereka tidak menempatkan diri di atas yang lain, tetapi justru selalu menempatkan diri di bawah yang lain. Tidak berbangga akan hal-hal lahiriah yang selalu dikejar oleh masyarakat Romawi itu. Paulus tidak mengejar ke sana, tetapi Paulus justru mencari gerak yang lain. Pasti ini berkaitan dengan apa yang sudah dia katakan. Misalnya orang harus menjadikan Kristus itu sebagai teladan. Sehingga di Filipi bab 2, dia yang sebetulnya dalam keluhuran, dalam kemuliaan, dalam keserupaan dengan Allah, dia justru merendahkan diri, mengosongkan diri. Nah ini semangat dasar Paulus. Kalau saya mau bermegah, saya tidak akan bermegah atas dasar hal-hal lahiriah. Ya, tetapi saya justru akan bermegah, kalau saya mau bermegah, saya bermegah dalam kerapuhan saya. Kalau saya mau bermegah, saya akan bermegah dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi kalian kebodohan, tapi bagi kami itu adalah hikmat. Bagi kalian itu adalah batu sandungan, tapi bagi kami itu adalah kekuatan Allah. Maka isi 1 Korintus itu memang harus dibaca dalam konteks kemasyarakatan jemaat Korintus pada waktu itu. Nah ini daerah Korintus, ya kota Korintus ada di sini. Maka kalau kita lihat di sini di bagian kanan ini adalah bagian Asia kecil. Kota-kota yang sudah dikunjungi oleh Paulus dalam perjalanan misi yang pertama dan kedua. Kemudian ketika sampai ke Troas, Paulus menyeberang ke Neapolis. Berarti ke kota baru ini, Neapolis. Tetapi Injil itu diwartakan pertama kali oleh Paulus di Filipi. Maka terbangun jemaat di Filipi. Tidak berapa lama kemudian Paulus sudah harus pergi sampai ke Tesalonika. Memberitakan Injil di Tesalonika, hanya 3 minggu Paulus harus pergi lagi ke Berea. Baru beberapa saat di Berea, orang-orang Yahudi di Tesalonika sudah memprovokasi orang Berea. Sehingga Paulus terpaksa harus meninggalkan Berea, dan nanti dia memberitakan Injil di Athena. Di Athena dia bicara di depan filsuf-filsuf kota Athena yang ingin tahu ajaran baru yang diberikan oleh Paulus. Tetapi ketika Paulus bicara tentang orang yang bangkit dari mati, lalu rupanya ajaran Paulus itu ditolak, sehingga Paulus pergi ke Korintus di sini. Nah, perjalanan ini pasti nanti mewarnai isi surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Perjalanan dari Filipi, dari Tesalonika, sampai ke Athena. Sekarang kita lihat dulu, Korintus itu daerah seperti apa? Ini ada di ujung semenanjung atau ujung daerah Yunani. Di situ dilihat ada Macedonia, ada Grecia, ada Akaya. Dan Korintus itu sebetulnya adalah ibu kota provinsi yang kita kenal sebagai Akaya. Jadi itu ujung dari semenanjung Yunani ini. Ini gambar yang lebih besar. Yang biru ini laut, yang ini adalah dataran. Kemudian Korintus ada di sini. Nah, kalau kita lihat peta seperti ini, maka Korintus itu ada di wilayah yang sebetulnya sangat strategis. Karena ada jalan yang sudah dibangun oleh pemerintah Roma yang mengitari daerah ini sampai selatan. Maka dilewati oleh jalan utama. Tetapi juga ini kan tanah genting ini, tanah yang sempit ini. Di sini ada teluk yang disebut sebagai teluk Korintus itu, dan di sini ada teluk lagi, teluk Saronika. Nah, dalam perjalanan ini, misalnya bayangkan, kalau orang Romawi memang punya jalur pelayaran sendiri ya, ini jalur pelayan tentara Roma ini.
Tapi kalau orang-orang mau berdagang, misalnya berlayar di sini harus mengitari daerah ini untuk menuju ke Asia Kecil, maka ini perjalanannya sangat panjang. Dan tidak hanya soal panjangnya perjalanan, tetapi juga soal bahaya-bahaya yang mengancam di sini. Badai termasuk bajak laut itu terlalu banyak. Maka orang punya kecenderungan untuk masuk ke teluk ini. Ke teluk Korintus, lalu berhenti di satu kota di sisi kiri, dan mereka akan membawa barang-barang dagangan itu lewat darat. Ya, lewat darat ke sisi yang lain. Sampai ke teluk Saronika ini untuk melanjutkan lewat laut lagi perjalanan mereka. Nah, bisa kita bayangkan dari jalur darat, Korintus itu ada di tempat yang sangat strategis karena selalu dilewati oleh jalan utama itu. Dari sisi laut di kanan dan kiri, Korintus ini juga tempat yang strategis. Itulah sebabnya Korintus menjadi pusat perdagangan pada waktu itu. Ya, banyak pedagang baik yang lewat darat maupun yang lewat laut itu ada di situ. Ya, Korintus itu kota pelabuhan sebetulnya. Maka di sini mereka yang lewat laut akan menurunkan barang-barang itu di sini. Kemudian dari Lachium ini mereka akan membawa barang-barang itu ke Kenkrea. Paulus juga pernah mengunjungi Kenkrea ini. Dan dari Kenkrea lalu mereka akan melanjutkan perjalanan lewat laut. Nah, ini hanya untuk menunjukkan posisi strategisnya Korintus. Dan untuk menghubungkan Lachium ke Kenkrea ini, lalu dibangunlah jalan ini. Ini jalan yang sangat kita kenal sebagai jalan Romawi, itu jalan seperti itu. Jalan yang dibuat dan dilapis dengan batu-batu, blok-blok batu yang cukup besar ini. Pasti motifnya adalah motif militer. Ini jalan militer Romawi. Tetapi dalam perjalanan waktu ini juga jalan untuk perdagangan. Ya, jalan yang juga dilewati oleh Paulus dalam perjalanan misi. Ini dari satu sisi teluk ke sisi teluk yang lain lewat ini. Nah, kalau sekarang pasti sudah ada terusan-terusan seperti ini. Baik, itu situasi geografisnya. Yang perlu kita lihat ini adalah kota pelabuhan besar yang menjadi pusat perdagangan. Bisa kita bayangkan pertemuan orang dari banyak daerah itu ada di Korintus. Dan kota ini kemudian dibangun kembali setelah kehancurannya, dibangun oleh Julius Caesar pada tahun 44 sebelum Masehi dan menjadi ibu kota wilayah Akaya atau provinsi Akaya. Jadi ada dua yang besar, ada Macedonia di utara dan yang selatan itu di Akaya ini. Menjadi kota kosmopolit. Artinya kosmos itu dunia, polis itu kota. Kota yang sudah menampilkan suatu dunia yang utuh. Karena apa? Karena ada perjumpaan orang dari berbagai macam kultur. Dengan macam-macam kepentingan di kota Korintus ini. Dan kota yang seperti itu pasti menarik banyak pendatang. Ya, terutama orang-orang miskin dari Italia dan para bekas budak itu nanti akan datang ke Korintus. Ya, namanya kota perdagangan, di situ ada usaha bisnis besar, maka juga menarik banyak orang yang mencari nafkah di Korintus ini. Nah, hal yang lain bisa dibaca di dalam catatan yang sudah saya berikan, ini soal latar belakang Korintus. Sekarang saya lebih mau berfokus pada apa soal yang dihadapi oleh masyarakat di Korintus ini. Nah, soal-soal yang muncul di dalam surat 1 Korintus itu sebetulnya soal-soal yang khas masyarakat non-Yahudi. Orang Yahudi sudah tidak mempersoalkan itu karena sudah jelas soal perkawinan sedarah. Ya, dalam hukum Yahudi sudah jelas ini tidak boleh. Pelacuran, soal imoralitas seksual, penyembahan berhala, ini adalah soal-soal yang dihadapi oleh masyarakat non-Yahudi. Ya, betul bahwa masyarakat Yahudi itu masih menghadapi juga soal penyembahan berhala. Sejak nenek moyang mereka mengalami itu. Tetapi soal yang sekarang dihadapi oleh Paulus di Korintus, ini adalah soal khas masyarakat non-Yahudi.
masyarakat Paulus di situ, di Korintus itu. Maka ada soal-soal yang nanti akan dijawab oleh Paulus tentang perkawinan sedara, tentang pelacuran, tentang imoralitas seksual, ini incest termasuk di situ, dan soal penyembahan berhala. Nah, yang akan mendapat catatan sangat khusus ini adalah soal imoralitas seksual. Karena Korintus itu kota pelabuhan, kota perdagangan, di mana bertemu banyak orang dan praktek pelacuran itu sangat kental di situ. Ada teman yang sekarang S2 di tempat kita yang sedang membuat tesis tentang ini, praktek pelacuran di Korintus ini. Lalu soal yang lain yang dihadapi, soal perpecahan. Dan saya katakan tadi ini soal yang memberi kerangka utama situasi jemaat Kristiani di Korintus. Ada perpecahan di tengah-tengah jemaat. Kemudian ada soal percabulan, ini soal pelacuran tadi, soal penyembahan berhala. Lalu ada permasalahan tentang karunia-karunia dalam roh. Karunianya banyak menurut Paulus. Kepada masing-masing diberi karunia yang khas. Tetapi ternyata karunia yang khas itu justru menjadi sumber perpecahan. Ya, orang membanggakan yang satu di atas yang lain. Yang bisa berbahasa roh itu kelompok paling atas. Sementara orang yang tidak bisa berbahasa roh itu kelas bawah. Nanti Paulus juga akan dibandingkan begitu. Apolos itu berbahasa roh, Paulus tidak. Nah, di 2 Korintus nanti Paulus akan mengatakan, kalau berbahasa roh saya bisa, tapi saya memilih tidak berbahasa roh. Karena kalian tidak akan mengerti. Kalau saya berbicara, saya akan berbicara dalam nubuat misalnya. Nah, ini situasi yang juga muncul. Perbedaan kaya miskin, yang juga lalu nanti berpengaruh pada praktek perjamuan Tuhan. Dalam perayaan Ekaristi, dalam tradisi jemaat perdana waktu itu, yang kaya datang, yang miskin kaya datang. Yang kaya kumpul dengan yang kaya, yang miskin kumpul dengan yang miskin. Ketika tiba saat perjamuan, yang kaya makan. Jatah bagian mereka itu, bekal mereka. Sementara yang miskin itu tidak makan apa-apa, karena tidak punya apa-apa untuk dimakan. Nah, Paulus lihat ada situasi seperti ini. Dan Paulus itu mencoba untuk membahas soal ini. Apa yang semestinya dibuat di dalam perjamuan jemaat. Soal kebangkitan Tuhan, itu nanti akan dibahas secara panjang lebar di surat pertama, ya 1 Korintus bab 15, itu bicara tentang kebangkitan badan, kebangkitan kita, kebangkitan Kristus. Seutuhnya bab 15 itu bicara tentang kebangkitan. Nah, ini soal yang banyak sekali yang bisa kita temukan dalam struktur surat Paulus. Strukturnya itu sangat umum kita jumpai. Ada alamat, ada ucapan syukur, kemudian ada tubuh surat, lalu seruan-seruan, nasihat-nasihat, dan penutup. Nah, kalau kita lihat di situ, dari struktur semacam ini, persoalan yang dibahas itu banyak sekali. Dan ini lebih banyak soal-soal moral, soal-soal pastoral. Bagaimana jemaat Kristiani di Korintus itu harus hidup sebagai jemaat Kristen. Seperti dibayangkan oleh Paulus. Maka di situ dibahas bab 1-4 perpecahan dalam jemaat. Paulus akan bicara secara khusus di situ tentang hikmat Kristus yang tersalib. Maka teman-teman silakan mempersiapkan bahan bab 1 sampai bab 4 ini secara khusus. Percabulan dan tindakan moral, tentang hal yang kutulis, tentang para gadis, tentang penyembahan, persembahan itu tidak akan banyak kita bahas. Yang akan sangat kita bahas itu bab 12 sampai 14. Ini tentang macam-macam karunia dalam satu roh. Kemudian bab 15 akan kita bahas secara khusus, meskipun itu secara sangat singkat. Lalu yang lain itu hanya sekilas-sekilas akan kita bahas. Nah, ini yang kita rencanakan untuk bicara tentang surat Korintus yang pertama. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan lebih dahulu? Sebelum saya melanjutkan bahan.
Tidak? Oke. Sekarang kita akan bicara tentang hikmat Kristus yang tersalib. Di bagian tadi, bagian tentang tema yang ada di situ, bab 1 sampai 4 ini saya beri judul tadi tentang perpecahan di dalam jemaat. Dan memang itu yang menjadi kerangka pembahasan. Ketika Paulus bicara tentang hikmat Kristus yang tersalib, pembicaraan itu juga ditempatkan dalam konteks situasi jemaat yang terpecah belah. Karena macam-macam persoalan yang nanti kita lihat. Ya, sekarang kita membaca 1 Korintus bab 1 10 sampai 17. Ini menjadi latar belakang pembahasan Paulus. Mengapa Paulus bicara tentang hikmat Kristus yang tersalib? Maka silakan salah satu teman yang bersedia membacakan, silakan membacakan ayat 10 sampai 17. Perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat, bersatu, dan sehati sepikir. Sebab, saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu, entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Oke, nah di dalam bagian ini, Paulus itu secara sangat singkat sudah memberi latar belakang pada soal yang akan dibahasnya. Yang pertama adalah Paulus itu menjumpai situasi perpecahan. Dari mana Paulus tahu ada orang yang memberitahu dia. Misalnya di situ, di ayat 11. Sebab saudara-saudara, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Maka ada perselisihan, ada pertengkaran, perpecahan yang muncul di tengah-tengah jemaat. Dan Paulus mendengar itu. Karena ada keluarga orang dari keluarga Chloe, mungkin ini adalah orang yang sedang ada dalam perjalanan yang kemudian bertemu dengan Paulus dan memberitahu Paulus di tengah jemaat Korintus sedang ada perpecahan. Perpecahannya itu apa? Ya, ternyata ada sekian banyak alasan yang nanti menimbulkan perpecahan. Alasan sosial ekonomi, yang kaya dan yang miskin, itu nanti memunculkan perpecahan dalam hal praktek perjamuan jemaat. Alasan perbedaan karunia yang diterima dari roh, membuat orang juga saling bertengkar. Dan alasan yang sekarang disebut oleh Paulus adalah alasan tentang perguruan. Siapa mengagungkan tokohnya siapa? Dan ini yang dimaksud. Yang aku maksud ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Kefas, aku dari golongan Kristus. Sehingga dari kata-kata Paulus ini rupanya di jemaat Korintus sudah ada kelompok-kelompok perguruan itu. Kelompok muridnya Paulus, murid-muridnya Apolos, murid-muridnya Kefas, murid-muridnya Kristus, mungkin murid-murid para
penginjil yang lain. Dan ternyata ini justru menimbulkan perpecahan. Sama-sama jemaat Kristen di Korintus, tetapi karena saling membanggakan guru masing-masing, lalu justru terjadi perpecahan itu. Nah, melihat hal ini, nanti Paulus akan membuat pemecahan atas persoalan ini. Ya, ketika Paulus itu mengatakan orang tidak perlu membandingkan Paulus dengan Apolos. Tidak perlu menempatkan Apolos di atas Paulus. Siapakah Apolos? Siapakah Paulus? Kami ini teman-teman sekerja. Ya, Paulus yang menanam, Apolos yang menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Kalau mau berbangga, jangan berbangga atas Paulus, jangan berbangga atas Apolos, tapi berbanggalah atas Tuhan yang memberi pertumbuhan. Nah, perpecahan ini yang muncul. Dan pelan-pelan akan kita lihat aneka macam perpecahan yang sedang dihadapi oleh jemaat di Korintus. Perpecahan yang sudah lalu menimbulkan masalah khusus yang kemudian ditanggapi oleh Paulus. Maka tadi saya katakan situasi perpecahan itu situasi yang menjadi frame, ya, menjadi kerangka umum untuk memahami jemaat Kristiani di Korintus. Nah, untuk masyarakat yang seperti itu, lalu Paulus itu menasihati agar mereka seia sekata, hidup dalam kesatuan. Kalau Paulus menasihati supaya mereka seia sekata, berarti pada waktu itu mereka tidak seia sekata. Kalau Paulus menasihati mereka hidup dalam kesatuan, berarti mereka ada dalam perpecahan. Kalau Paulus menasihati tidak berbangga pada hal-hal duniawi, hal-hal lahiriah, berarti waktu itu mereka sedang saling membanggakan diri atas hal-hal lahiriah itu. Tidak berbangga pada orang-orang yang bisa berkata-kata bijak dan berhikmat. Tadi saya katakan, orang yang bisa berfilsafat itu selalu akan menganggap diri lebih hebat dari yang lain. Karena ini kultur Yunani. Sehingga murid-murid Apolos misalnya yang merasa Apolos itu bisa berfilsafat lebih hebat dari Paulus, mereka akan mengatakan Apolos ini yang lebih unggul daripada Paulus. Sementara kelompoknya yang lain, kelompok Paulus, kelompok Kefas juga akan mencoba mencari sesuatu yang membuat guru mereka bisa ditempatkan lebih tinggi daripada Apolos. Nah, kalau mereka itu membanggakan orang-orang yang bisa berfilsafat, lalu Paulus mengatakan jangan berbangga karena orang-orang yang bisa berkata-kata bijak dan hikmat. Banyak orang bisa memberitakan hikmat. Saya juga bisa berfilsafat, tetapi saya tidak akan memberitakan hikmat manusiawi. Yang saya beritakan adalah hikmat Allah. Jangan berbangga atas orang-orang yang bisa berbahasa lidah, yang tidak mengerti. Nah, ini sudah mengindikasikan soal yang nanti akan dibahas oleh Paulus. Paulus juga akan berbicara misalnya di bab 12 sampai bab 14. Siapa orang yang paling diagungkan adalah orang yang bisa berbicara dengan bahasa lidah. Nah, Paulus mengatakan jangan kamu bangga pada orang-orang yang bisa berbahasa lidah itu. Karena ketika mereka bicara kalian tidak mengerti. Dan saya memilih untuk tidak berbahasa roh karena kalian tidak mengerti. Kalau saya bicara di hadapan kalian, saya akan bernubuat. Artinya dengan kata-kata yang bisa kalian pahami. Ya, maka soal kesatuan nanti akan dibahas. Perpecahan yang terjadi di jemaat akan dibahas oleh Paulus. Soal kebanggaan pada hal-hal duniawi nanti akan dibahas oleh Paulus. Soal orang-orang yang bisa berfilsafat ini sedang dibahas oleh Paulus, ya, tentang hikmat Kristus yang tersalib. Soal orang-orang yang bangga pada mereka yang bisa berbahasa lidah nanti akan dibahas lagi di bab 12 sampai 14. Maka dengan exordium ini, ya, kita exordire itu berarti masuk. Ketika Paulus masuk dalam pokok persoalannya, dia memberi pengantar. Kita yang membaca surat Paulus sudah mulai mengerti apa yang nanti akan dibahas oleh Paulus dalam bagian-bagian sesudahnya.
Maka kita selalu mengatakan pengantar yang baik itu selalu sudah membawa kita untuk tahu apa pokok persoalan yang akan dibahas oleh Paulus. Nah, kalau kita cermati, nanti pokok-pokok inilah yang akan digali lebih lanjut oleh Paulus dalam perjalanan pembahasan suratnya. Nah, sekarang tentang hikmat Kristus yang tersalib. Mulai dari ayat 18 dan seterusnya, di situ kita temukan satu rumusan yang bisa kita sebut sebagai proposisi. Ini hipotesis Paulus. Paulus sedang menghadapi situasi ketika dia dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang lain. Ingat, sebelum Paulus datang ke Korintus, Paulus sudah melayani atau memberitakan Injil di Athena. Apa yang terjadi di Athena? Paulus diminta datang ke Areopagus. Paulus harus bicara di hadapan filsuf-filsuf Athena, orang-orang bijak di Athena itu. Dan karena berhadapan dengan orang-orang bijak di Athena, filsafat, maka Paulus juga menggunakan kecakapannya dalam berfilsafat itu. Dan ternyata apa yang diwartakan oleh Paulus dengan filsafat itu ditolak oleh orang-orang Athena. Nah, penolakan ini memberi suatu semangat baru bagi Paulus. Ketika dia datang ke Korintus, saya tidak akan bicara tentang hikmat manusia, filsafat itu. Tetapi saya akan berbicara tentang hikmat Allah. Hikmat yang justru diberikan di dalam Kristus yang tersalib. Yang bagi kalian ini sama sekali bukan hikmat. Karena orang yang mati di salib ini adalah orang bodoh. Salib itu adalah kebodohan. Bagi kalian yang lain, orang Yahudi, salib ini adalah batu sandungan tadi. Tapi bagi kami, ini justru hikmat. Ini justru kekuatan. Nah, ini yang dinyatakan oleh Paulus secara singkat di dalam proposisi atau tesisnya. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi orang yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan tentang salib itu adalah kekuatan Allah. Ini inti ajaran Paulus yang akan dibahas dalam bagian selanjutnya. Nah, bagaimana Paulus menjelaskan gagasannya itu? Bahwa pemberitaan tentang salib itu adalah kekuatan. Pemberitaan tentang salib itu justru adalah hikmat, adalah kebijaksanaan, bukan kebodohan. Kami memberitakan Kristus yang tersalib, batu sandungan bagi orang Yahudi, kebodohan bagi orang-orang bukan Yahudi, tetapi kekuatan dan hikmat Allah bagi mereka yang dipanggil. Tinggal Paulus di sini sudah mengontraskan. Bagi orang-orang Yahudi, salib itu adalah batu sandungan. Karena dalam pemikiran orang Yahudi yang juga dikutip oleh Paulus di surat Galatia, Paulus mengutip kitab Ulangan, bab 21. Orang yang mati di salib adalah orang yang menerima kutuk dari Allah, dihukum oleh Allah. Sementara bagi orang-orang bukan Yahudi, artinya orang-orang Yunani, salib itu adalah kebodohan. Tidak ada orang yang bicara tentang orang yang mati di salib. Tetapi apa yang menurut kalian adalah kebodohan, bagi kami justru adalah hikmat. Apa yang menurut kalian adalah batu sandungan, bagi kami justru adalah kekuatan. Maka kalau kami harus memberitakan hikmat, yang kami beritakan adalah Kristus yang tersalib. Itu adalah hikmat. Kristus yang tersalib itu adalah kebijaksanaan bagi kami, yang bukan berasal dari manusia, tetapi berasal dari Allah. Hingga apa yang diwartakan oleh Paulus nanti adalah soal Kristus yang tersalib ini. Lalu kalau kita baca bagian itu, muncul beberapa pernyataan kunci yang saya masukkan di sini. Mereka yang tidak bijak, tidak berpengaruh, tidak terpandang, telah dipilih oleh Allah untuk mempermalukan yang berhikmat, yang kuat, dan yang berarti, supaya tidak seorang pun bermegah di hadapan Allah. Siapa yang tidak bijak, siapa yang tidak berpengaruh, siapa yang tidak terpandang, itu adalah jemaat Korintus.
yang rupanya memang berasal dari masyarakat kelas bawah, seperti masyarakat Kristiani di Filipi, di Tesalonika, itu situasinya sama. Tetapi mereka ini justru sudah dipilih untuk mempermalukan orang yang berhikmat, orang yang kuat, orang yang berarti, dengan maksud supaya tidak seorang pun bermegah di hadapan Allah. Ini tema yang nanti oleh Paulus juga diulang, supaya orang jangan bermegah atas hikmat, atas kekuatan, atas kekayaan, atas hal-hal yang tadi disebut hal-hal duniawi atau hal-hal lahiriah. Maka ini selalu diulang oleh Paulus juga nanti ketika bicara tentang perpecahan-perpecahan yang lain. Ya, orang yang mengandalkan kekayaan, orang yang mengandalkan filsafat, orang yang mengandalkan karunia-karunia berbahasa roh. Jangan kalian berbangga atas hal-hal lahiriah ini, yang justru memunculkan perpecahan di tengah-tengah jemaat. Kristuslah yang menjadi hikmat bagi jemaat. Dan kalau orang harus bermegah, ia harus bermegah dalam Kristus. Dalam Kristus yang tersalib itu. Dan ini pengalaman pribadi Paulus yang sudah muncul di surat Filipi juga, ya. Semua yang semula aku anggap sebagai keuntungan, sebagai hal yang membanggakan, sekarang aku anggap rugi, sekarang aku anggap sampah. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuanku lebih mulia dari segala sesuatu. Maka bagi Paulus, Kristus itu sekarang menjadi yang utama. Kristus itu adalah alasan saya untuk bermegah. Bukan soal hal-hal lahiriah yang sudah saya tinggalkan itu. Nah, pengalaman itulah yang sekarang sedang diteruskan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus, supaya mereka pun tidak selalu bermegah pada hal-hal lahiriah, tetapi selalu bermegah karena Kristus atau bermegah di dalam Kristus. Nah, kalau kita lihat di situ, bagian ini lalu ada beberapa hal yang selalu dikontraskan. Soal orang yang berhikmat dengan orang yang bodoh. Soal hikmat dunia dengan hikmat Allah. Hikmat manusia dengan kekuatan Allah. Roh dunia, roh Allah. Manusia duniawi, manusia rohani. Paulus, Apolos. Menyombongkan diri dengan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Kami yang bodoh oleh Kristus, tetapi kamu arif di dalam Kristus. Ada dua hal yang selalu dikontraskan oleh Paulus. Dan nanti Paulus akan memilih salah satu. Dia tidak memilih hikmat duniawi, dia tidak memilih hikmat manusia, tetapi hikmat yang dia wartakan adalah hikmat Allah. Dan filsafat, hikmat yang diwartakan oleh Paulus adalah hikmat tentang Kristus yang tersalib. Maka kepada kalian saya tidak akan membawa filsafat, tetapi kepada kalian saya akan mewartakan Kristus yang tersalib. Ya, hikmat, kekuatan bagi kami ini. Nah, lalu bagian yang selanjutnya ini adalah probatio. Ya, Paulus mau membuktikan bahwa yang dia wartakan itu bukan filsafat, tetapi yang dia wartakan itu adalah hikmat Kristus yang tersalib. Apakah Paulus berfilsafat? Apakah Paulus berkata-kata hikmat? Paulus itu mengkonfirmasi di bab 2 ayat 6 sampai 16, mengiyakan. Di kalangan mereka yang telah matang, kami memberitakan hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang telah disediakan oleh Allah bagi kemuliaan kita. Maka di hadapan orang-orang yang telah matang, kami berfilsafat, karena mereka bisa memahami. Nah, orang matang yang disebut oleh Paulus di sini adalah orang yang telah menerima roh Allah, hidup di dalam roh Allah. Dia adalah manusia rohani. Masalahnya, orang-orang Korintus oleh Paulus dipandang, kamu bukan manusia rohani. Kamu masih manusia duniawi. Maka nanti Paulus akan mengatakan, ketika masih ada perpecahan di antara kalian, bukankah itu tanda bahwa kalian manusia duniawi, bukan manusia rohani?
Nah, perpecahan itu oleh Paulus dianggap sebagai tanda bahwa kalian masih hidup sebagai manusia duniawi. Karena saling mengejar hal-hal yang kebanggaan-kebanggaan lahiriah yang justru membuat mereka itu saling berkonflik. Maka kepada orang-orang yang sudah matang, manusia-manusia rohani, kami memang berfilsafat. Ya, kepada orang-orang matang ini dianugerahkan hikmat Allah. Dan kalau kami berfilsafat di hadapan mereka, mereka memahami. Ini jadi Paulus mengkonfirmasi. Kalau saya mau berfilsafat, saya bisa. Dan di hadapan sebagian dari kalian yang sudah matang, kami berfilsafat. Ini konfirmasi. Tetapi kenyataannya Paulus menghadapi jemaat yang sebetulnya dianggap belum matang. Bukan manusia-manusia rohani. Maka saya tidak berfilsafat. Nah, ini yang oleh Paulus dinyatakan dalam confutatio. Confutare itu membingungkan atau menolak. Kepada kamu, aku berbicara dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Manusia duniawi masih dikuasai oleh iri hati dan perselisihan. Karena itu, aku tidak berbicara dalam hikmat yang tidak akan dimengerti. Maka kita baca sekarang bab 3 ayat 1 sampai 9. Silakan salah satu teman membacakan bab 3 ayat 1 sampai 9. Siapa mau membacakan silakan. Ya. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan pekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Nah, di dalam bagian ini lalu Paulus itu semakin menunjukkan situasi yang sedang dihadapi oleh jemaat. Ada perselisihan. Dan perselisihan iri hati itu seperti yang saya katakan, itu oleh Paulus dianggap sebagai tanda bahwa kalian ini manusia-manusia yang belum dewasa. Dan kepada orang-orang yang belum dewasa, manusia-manusia duniawi itu, kami tidak akan berfilsafat. Manusia duniawi ini masih dikuasai oleh iri hati, perselisihan. Tadi Paulus mengatakan, kalau masih ada iri hati, masih ada perselisihan di antara kalian, bukankah ini tanda bahwa kalian masih manusia-manusia duniawi? Nah, kepada manusia duniawi ini saya tidak berfilsafat. Saya tidak memberi hikmat yang tidak akan bisa dimengerti. Metafor yang tadi digunakan oleh Paulus adalah, yang saya berikan adalah susu. Makanan yang lembut itu, karena kalian belum dewasa. Bukan makanan yang keras. Makanan yang keras ini
filsafat, yang membutuhkan pemikiran, yang membutuhkan kedewasaan, kematangan. Maka kalau saya bicara dengan kalian, saya tidak akan berfilsafat. Saya tidak akan memberi makanan yang keras. Kalau bicara dengan kalian, saya akan memberi yang diistilahkan oleh Paulus susu, sesuatu yang lembut. Pengajaran-pengajaran yang lembut, yang bisa dimengerti oleh Paulus. Nah, ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan guru-guru tadi. Mereka membandingkan, oh Apolos itu berfilsafat. Apolos lebih hebat daripada Paulus. Paulus mengatakan, kalau saya harus berfilsafat, saya bisa. Tapi saya hanya akan berfilsafat, bicara soal hikmat, dengan orang-orang yang memang sudah matang. Dengan manusia-manusia rohani tadi. Tetapi kalau saya harus berbicara dengan kalian, saya tidak akan berfilsafat. Karena kalian belum matang. Ini terlalu sulit untuk kalian pahami. Kalau saya harus berfilsafat. Sehingga di balik pembicaraan Paulus tentang hikmat itu, ada persoalan di tengah-tengah jemaat, yaitu soal perselisihan. Karena kelompoknya Apolos mengagung-agungkan Apolos, kelompoknya Paulus mengagung-agungkan Paulus. Dalam situasi perpecahan seperti ini, lalu jalan keluar apa yang diberikan oleh Paulus? Lalu Paulus mengatakan di dalam bagian ini tadi, Paulus yang menanam, Apolos yang menyiram. Tetapi siapakah kami ini? Kami ini hanya pelayan-pelayan Tuhan. Sama orang-orang yang bekerja untuk melayani Tuhan. Punya peran masing-masing. Paulus menanam, Apolos menyiram. Tetapi siapa yang memberi pertumbuhan adalah Tuhan. Sehingga kalau orang mau berbangga, jangan membanggakan Apolos. Jangan membanggakan Paulus. Yang harus dibanggakan adalah dia yang memberi pertumbuhan itu. Nah, ini cara Paulus untuk memecahkan persoalan, perselisihan yang sedang dihadapi oleh jemaat. Ketika yang satu membanggakan Paulus, ketika yang satu membanggakan Apolos, yang lain membanggakan Kefas, Paulus bertanya, siapa Paulus? Siapa Apolos? Kami ini hanya pelayan-pelayan Tuhan. Kami ini hanya teman-teman sekerja. Punya peran masing-masing tentu saja. Tetapi siapa yang memberi pertumbuhan, memberi hidup, itu adalah Tuhan. Maka kalau kalian berbangga, jangan bangga pada guru-guru kalian ini. Yang bisa berfilsafat, yang bisa berbahasa roh, yang bisa fasih berbicara. Tetapi berbanggalah pada Tuhan yang memberi pertumbuhan. Jika dalam situasi konflik seperti itu, yang dalam hal ini muncul karena kelompok-kelompok perguruan, lalu Paulus memberi jalan keluar, memberi solusi. Kalau kalian berbangga, jangan berbangga pada hal-hal lahiriah. Jangan berbangga pada orang-orang yang bisa berfilsafat. Jangan berbangga pada orang-orang yang bisa berbahasa roh. Masing-masing punya karunia sendiri-sendiri, punya peran sendiri-sendiri, karena semua adalah pelayan-pelayan Tuhan. Tetapi kalau kamu mau berbangga, berbanggalah pada Dia yang memberi pertumbuhan ini. Nah, ini bagian yang pertama tentang Kristus yang tersalib. Jadi Paulus dengan membahas tentang hikmat Kristus yang tersalib, sebetulnya Paulus sedang mau memecahkan soal tentang perpecahan, perselisihan yang muncul karena kelompok-kelompok perguruan ini. Kami adalah kawan sekerja Allah, pelayan-pelayan Tuhan. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Tuhan. Maka tidak ada alasan untuk berselisih. Kami punya peran masing-masing dalam pelayanan kami. Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Kesimpulannya, menurut Paulus, kalau orang mau bermegah, bermegahlah dalam Allah yang memberi pertumbuhan. Ya, jadi ini soal perselisihan yang muncul karena kelompok perguruan itu dipecahkan oleh Paulus. Janganlah ada yang menyangka diri berhikmat. Nah, oke, ini soal pertama yang dibahas oleh Paulus yang pada garis besarnya itu memecahkan situasi perselisihan yang muncul akibat adanya banyak guru.
banyak pemberita Injil di Korintus. Maka Paulus itu bukan satu-satunya. Yang mendirikan jemaat Korintus itu memang adalah Paulus. Yang untuk pertama kali membawa iman akan Kristus ke Korintus itu memang adalah Paulus. Tetapi sesudahnya lalu datang misionaris-misionaris lain yang juga memberitakan Injil. Dan rupanya ini memunculkan perpecahan. Karena yang satu mengagungkan gurunya, yang lain mengagungkan gurunya, sehingga timbul perselisihan ini. Nah, Paulus yang mendengar situasi perselisihan dari keluarga Chloe ini lalu berusaha untuk memberikan pemecahannya. Baik, untuk hal yang pertama, perselisihan karena banyaknya golongan perguruan ini. Apakah ada pertanyaan? Ini hal yang menurut saya sangat konkret relevansinya untuk kita zaman sekarang. Ajaran Paulus tentang tidak berbangga pada hal-hal lahiriah, ini juga ajaran yang pasti masih sangat kental untuk gereja kita zaman sekarang ini. Ajakan untuk tidak mudah terpecah karena kelompok-kelompok tertentu di dalam jemaat Kristiani kita, itu sekarang ini masih sangat aktual ya dalam kehidupan gereja kita. Saya mengalami di paroki, orang mau bekerja dengan bendera kelompoknya. Oh, saya mau bekerja hanya dengan bendera OMK. Saya mau bekerja dengan bendera kelompok doa karismatik saya. Saya mau bekerja dengan kelompok meditasi Kristiani saya. Masing-masing kelompok justru menimbulkan perpecahan yang seringkali juga malah menyulitkan hidup bersama. Dan situasi yang sebetulnya dihadapi oleh Paulus itu masih juga dihadapi oleh jemaat sekarang. Nanti orang membanggakan romo yang satu, membanggakan romo yang lain, akhirnya justru ada perpecahan di dalam satu paroki itu sendiri, misalnya. Maka apa yang diwartakan oleh Paulus ini sesuatu yang sangat pastoral. Ya, paham-paham moral yang nanti diperkembangkan oleh Paulus di dalam surat kepada jemaat di Korintus itu masih sangat relevan untuk zaman kita sekarang ini. Maka tidak mudah terpecah belah, tidak membanggakan hal-hal lahiriah, nanti yang sangat jelas lagi di 12-14 tentang karunia-karunia roh itu menjadi hal yang utama. Karena Paulus hanya mau mengatakan kepada masing-masing anggota di dalam jemaat, Kristus itu memberikan karunia yang khas. Roh itu memberikan karunia yang khas. Tetapi karunia yang berbeda-beda itu tidak dimaksudkan untuk menimbulkan perpecahan. Karunia yang berbeda-beda itu justru dimaksudkan untuk pembangunan jemaat. Maka masing-masing harus berkontribusi dalam pembangunan jemaat dengan karunia masing-masing. Paulus juga punya peran. Peran saya apa? Menanam. Apolos punya peran. Perannya Apolos apa? Menyiram. Tetapi peran kami itu tidak akan berarti kalau tidak ada Tuhan yang memberi pertumbuhan. Maka jangan berbangga pada kami-kami ini. Ya, tetapi berbanggalah, bermegahlah pada Tuhan yang memberi pertumbuhan. Jangan berbangga pada kemampuan-kemampuan, kecakapan-kecakapan lahiriah. Bisa berfilsafat, bisa fasih berbicara, ahli kitab suci, bisa berbahasa roh. Karena semuanya itu adalah karunia yang sama-sama diberikan untuk perkembangan hidup bersama. Sehingga tidak ada alasan menurut Paulus untuk membandingkan satu dengan yang lain dan akhirnya itu muncul perpecahan di tengah-tengah jemaat. Oke, ada pertanyaan atau hal yang perlu didiskusikan? Lebih lanjut? Baik, sekarang saya akan memberi waktu bagi kalian untuk menyelesaikan membaca bahan, dan saya akan memberikan bahan yang lain yang bisa dipersiapkan untuk pertemuan mendatang. Dan bahan itu adalah tentang bab 12 sampai bab 14, tentang macam-macam karunia dalam satu roh.
ada satu penjelasan yang sudah saya videokan beberapa waktu yang lalu, itu bisa dicermati di situ. Sehingga pertemuan depan kita hanya akan mengambil sedikit saja waktu untuk membahas tentang macam-macam karunia dalam bahasa roh. Paling 1 jam, lalu jam kedua dan ketiga itu sudah bisa kita manfaatkan untuk membahas surat Paulus yang kedua untuk jemaat di Korintus. Karena itu menurut saya surat yang sangat penting, di mana Paulus itu berusaha untuk mempertanggungjawabkan kerasulannya. Ya, ketika dia diserang sebagai rasul, dibanding-bandingkan dengan rasul-rasul yang lain, bagaimana sikap Paulus dalam menanggapi kerasulannya itu. Dan spiritualitas kerasulan Paulus itu menurut saya justru sangat ditemukan di surat Korintus yang kedua ini. Maka Paulus tidak akan membahas persoalan di dalam jemaat, tetapi dia akan membahas kerasulannya. Dia mempertanggungjawabkan kerasulannya itu. Seperti juga sudah dibuat di surat Galatia. Tetapi di sini lebih soal spiritualitasnya. Ya, bagaimana Paulus itu menghayati hidupnya sebagai rasul, sebagai utusan pemberita Injil itu. Maka saya akan setelah ini saya akan memberikan bahan di LMS yang bisa diikuti. Jadi, Frater Tiro, apakah ada hal yang mau disampaikan? Oh iya Romo, ini Ya. tentang theological text kan saya Ya. minta dengan Romo nanti mungkin setelah teman-teman sudah nggak ada. Oke. Ya, ada pertanyaan atau hal yang didiskusikan sebelum kita berakhir? Baik, kalau begitu silakan teman-teman melanjutkan dengan studi. Saya akan mengupload bahan yang bisa digunakan untuk membahas macam-macam karunia dalam satu roh yang ditampilkan oleh Paulus di 1 Korintus 14 sampai 16. Baik teman-teman, mari kita akhiri pertemuan kita dengan doa dan silakan nanti leave dari Zoom meeting kecuali Frater Tiro. Oke, kita akhiri dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Romo. Terima kasih.